Oke, tamu kita Bung Usman Hamid, saya kira nama yang paling valid lah untuk bicara hak asasi dan juga demokrasi. Kemarin saya dengar Anda memberikan kuliah demokrasi kepada jenderal itu ya. Tapi topik khusus di situ itu untuk saya menarik karena saya mengalami itu PKI ya. Saya mengalami PKI waktu dia mengganggu hutan Raja Manggala di antara Bandung Jakarta sampai malam-malam nggak bisa keluar kota. Saya mengalami PKI pada waktu dia suruh kita apel baris-baris memenuhi Gelora dan lapangan Banteng. Jadi bagi saya PKI itu real ya, dan saya takut jadi sama PKI itu karena ngomongnya galak dan kenyataannya galak dan diasosiasikan dengan komunisme internasional yang memang galak ya. Tentunya saya tidak tahu bahwa PKI di sini barangkali lain atau tidak, dan tahu-tahu sudah ada peristiwa G30S di mana tentu sosialisasi dari pihak Angkatan Darat deras sekali bahwa PKI ini sangat bersalah. Jadi saya makin takut lagi. Dan saya pada waktu G30S itu kira-kira mungkin posisinya seperti Bang Usman di waktu 98 ya, barangkali. Nah, jadi saya takut sekali karena ada orang lewat di jalan bawa arit gitu, saya pikir PKI. Sangat penuh teror hidup saya oleh PKI. Jadi waktu mereka kalah di Basmi, saya senang aja. Bukannya saya mau bunuh PKI itu, saya senang aja bahwa dia tidak lagi menjadi ancaman. Dan bagi saya itu salah satu hal yang bisa dibenarkan dari Orde Baru di samping hal-hal yang disesalkan, korupsinya, totalitarismenya. Tapi bahwa dia menyingkirkan PKI sih bagus saja lah. Gua nggak ada urusan bagaimana caranya. Pokoknya dia nggak ada. Gitu. Dan saya juga mempunyai kecenderungan bukan sedikit ya, ke arah barat ya. Karena waktu itu belum ada Donald Trump. Jadi saya masih pro Amerika. Sekarang enggak. Pro Amerika. Dan ada perang Vietnam. Jadi seluruh faktor geopolitik, berita luar negeri, segala macam, itu menarik. Sampai saya langganan majalah Newsweek ya. Sebagai anak-anak, menggunakan uang saku saya untuk membaca Newsweek. Mengikuti perang Vietnam. Gitu. Perang Vietnam pun saya ikuti sampai Lyndon Johnson. Jadi sejarah komunisme itu, kecampur dengan sejarah PKI di sini dan dengan gerakan anti komunisme di dunia. Jadi saya pikir sudah selesai, udahlah saya berjuang istilahnya, ikut-ikut demo, dapat bintang dari Soeharto, cuman udah hilang sekarang ya. Jadi menegakkan Orde Baru gitu ya. Jadi saya pikir udahlah PKI itu saya nggak pikirin lagi. Sekarang kok muncul lagi gitu ya. Kamu tuh di demo di mana PKI masih ada. Masa sih masih ada, saya pikir. Tapi saya diam-diam aja. Saya nggak punya orang untuk saya tanya. Saya tidak punya sumber kredibel. Seperti Bang Usman ini. Kalau Bang Usman Hamid saya bisa tanya tanpa malu-malu. Jenderal Gatot berani Anda sangkal, gitu, apalagi saya ya. Aduh. Karena sangat percaya PKI itu ada, dan Anda mengempeskan anggapan itu dengan cara yang sangat sopan. Bagaimana Anda menjelaskan yang begitu jelas? Ya saya pikir harusnya saya ngomong gitu kalau ditanya orang ya. Jadi waktu Jenderal Gatot Nurmantio dengan sangat yakin menjelaskan beberapa alasan bukti bahwa PKI itu masih ada, terus Anda itu melawan semuanya, tapi tidak secara hostile gitu, tidak secara bermusuhan, tapi secara sopan, tapi mutlak sampai sesudah itu nggak ada yang bicara kan. Jadi Anda barangkali bisa ulangi
untuk menjelaskan mengapa tidak bisa bilang PKI itu masih ada. Iya, iya. Oke. Nah, mungkin pertama menarik mendengar Pak Wilmar itu bercerita tentang masa lalu dan ketakutan-ketakutan pada PKI. Dan itu sebenarnya mirip dengan semacam kekhawatiran yang ada di sebagian keluarga saya. Kebetulan ayah saya itu kelahiran 1916 dan abang saya yang pertama berarti ada sekitar tahun 52, 53, 54 itu sudah lahir, dan ada 2 orang yang di tahun 65, 66 itu nyantri di Gontor. Jadi mereka tuh selalu cerita. Jadi kamu tuh nggak ngerti ya, dia bilang gitu. Karena di dalam perjalanan kami itu naik kereta ke Gontor itu, kalau di perjalanan itu mengerikan gitu di masa-masa itu. Karena apa yang tadi dibayangkan oleh Pak Wilmar gitu. Jadi saya bisa ngerti banget betapa ketika saya bergabung dengan Munir, dengan Kontras, dan kami waktu itu memulai semacam memfasilitasi Pak Gustaf Dupe, Pak Kolonel Latif, itu mantan-mantan tahanan politik, dan ada semacam ketakutan di keluarga saya bahwa saya membela PKI, kira-kira gitu. Oh iya. Ya, jadi kamu tuh harus tahu bahwa ayah kamu itu dulu termasuk yang ditarget untuk dibunuh, kira-kira gitu. Dan seterusnya lah cerita-cerita semacam itu. Kebetulan ayah saya kiai kampung lah gitu, Pak Wilmar. Jadi di NU di kampung gitu. Jadi memang ada ketegangan yang akhirnya lolos nggak? Lolos tentu saja. Tetapi setelah saya merasa belajar dari buku-buku, saya juga pernah membaca dokumen-dokumen deklasifikasi dari kedutaan-kedutaan asing saat itu, saya merasa kayaknya ada yang salah versi itu gitu. Jadi saya punya versi yang berbeda dengan keluarga gitu. Sampai akhirnya setelah sekian kontroversi itu, ibu saya berubah dan sepenuhnya mendukung saya. Bukan karena saya, ibu saya yakin bahwa saya bukan dalam pengertian mau membela PKI, tetapi lebih ke membela orang-orang yang di PKI-kan tidak salah, lalu dipenjara dengan tanpa proses hukum, dan seterusnya lah, kurang lebih gitu. Saya juga ada sisi itu tuh. Ada saudara saya yang di penjara 18 tahun, padahal nggak ada urusannya. Iya. Ya. Ada begitunya. Terus saya juga merasa waktu itu, tahun-tahun 98, 99 itu memang rasanya ada banyak yang salah dari sejarah gitu. Jadi di situ yang saya merasa itu bagian dari pembelajaran saya aja. Apalagi saya termasuk orang yang terindoktrinasi dalam fase-fase sekolah 80-an itu kan. Mungkin indoktrinasi itu baru mulai itu kan 70-an akhir kalau saya baca referensinya itu. Nah itu intensifnya 80-an dengan film itu kan. Film yang saya sebut di dalam dialog dengan Pak Gatot itu. Jadi perdebatan dengan... Waktu film itu dibicarakan, saya juga heran. Itu kan film jelek, nggak menarik, kok ditakut. Jadi artinya kalau ada sesuatu yang diulang-ulang, apakah film, itu lama-lama berbahaya juga. Iya. Saya sih ketawa-ketawa lihat film, bohong semua gitu kan. Walaupun Prof. Soeharto, saya tuh sangat benci tuh lihat film itu. Nah bayangin Pak Wilmar, saya tahun 80-an SD harus nonton itu ya kan 2-3 jam, itu kan wajib itu sampai benar-benar masuk di kepala gitu, kecuali setelah ada semacam gugatan pertanyaan dari diri sendiri, lalu membaca, berdialog gitu. Mulai ada semacam ya kejernihan lah, meskipun sampai sekarang kok saya merasa masih misteri gitu. Ada mungkin 7-8 versi tentang peristiwa 65 itu, dari mulai yang... Itu betul sekali, dan saya juga ragu-ragu juga, walaupun dulunya Twitter ya. Tapi karena jelas kebenaran objektif tuh nggak ada, dan juga versi Angkatan Darat tuh pasti nggak betul, apalagi kalau tahu Angkatan Darat sekarang gitu ya. Tapi jadi apa versi yang true-nya itu? Kan PKI emang jahat kok, dia suka nyungkil mata orang dulu ya. Waktu kecil saya kalau ada orang yang didesas-desuskan PKI itu, saya lihat
di ranselnya ada pencungkil mata, nggak itu. Tandanya itu kalau ada pencungkil mata, apalagi berdarah, ngeri sekali, saya kabur gitu ya. Walaupun saya udah pemuda, pimpinan Dewan Mahasiswa, jadi takut melihat PKI. Ya memang ya bayangan seperti itu yang di kepala saya waktu masih sekolah itu memang. Betul, dan kalau malam-malam gebuk ada kena apa? Ada orang kena pintu saya. Semua pada kabur. Untung saya ada ipar yang gagah berani, jadi dia mengambil senapan. Kami itu dititipi senjata oleh Kodam 6 Siliwangi, tapi saya nggak tahu buat apa ya. Tapi waktu ada gedebuk suara keras, ipar saya ini yang gagah berani, dia mengambil orang itu. Ternyata orang itu pelarian, jadi kabur dari rumah sakit jiwa seberang jalan. Aduh. Ngeri sekali ya. Jadi itu penuh dengan teror. Jadi syukurlah ada Pak Harto. Sebelum saya tahu banyak mengenai korupsi dia, saya hanya tahu dia itu membawakan ketenangan. Jadi baguslah gitu ya, PKI-nya hilang. Tapi sekarang saya tahu bahwa PKI itu rezim terburuk kalau dalam sejarah Indonesia. Dan salah satu karyanya itu adalah penyudutan PKI. Jadi bagaimana kalau ada debat diskursus publik mengenai PKI, sebaiknya posisi saya itu di mana sekarang? Membuka aja dialognya. Menurut saya sama halnya seperti desakan-desakan bahwa sebaiknya tidak dibicarakan lagi tentang PKI karena kami sama dengan mengungkap luka lama, kami para Kiai NU terbunuh dan seterusnya. Nah, justru kalau saya merasa saya menjadi bagian dari keluarga NU, meskipun ada sebagian keluarga Muhammadiyah juga, ya justru saya ingin tahu persisnya bagaimana. Dengan kata lain, keadilan yang saya ingin temukan juga, atau kebenaran dalam arti yang kita masih cari ini, kebenaran objektif sebisa mungkin, sebaik mungkin, seiring perjalanan waktu ini, itu saya juga ingin sekali itu dibicarakan. Gitu. Dan kalau itu ditutup, rasanya nggak akan membawa satu proses pencerahan dan terus akan menyimpan ketegangan subkultur itu, ketegangan antara kelompok-kelompok di masyarakat yang punya cara pandang dan afiliasi berpikir politik yang berbeda. Waktu dengan Pak Gatot itu, saya kok merasa Pak Gatot seperti melakukan sebuah pernyataan yang hiperbolik gitu, dengan mengatakan bahwa film PKI itu dihapuskan oleh kelompok PKI. Siapa lagi kalau bukan PKI? Lalu mata pelajaran yang ada G30S PKI yang dihapuskan itu juga dilakukan oleh PKI. Siapa lagi kalau bukan PKI? Nah, hal semacam itu membuat saya, loh enggak, ini terlalu berlebihan menurut saya, itu harus dikoreksi. Gitu. Jadi akhirnya saya katakan bahwa ya sebenarnya film itu baru diputar tahun 80-an, Pak. Baru diproduksi aja baru tahun 81. Jadi sebenarnya nggak betul juga kalau dikatakan sepanjang Orde Baru gitu. Orde Baru kan ada yang menghitung 65, ada yang menghitung 68, tergantung referensi yang dibaca. Nah, di dalam film itu jelas bahwa pahlawannya Pak Harto, artinya Panglima Kostrad gitu. Sementara penjahatnya ya PKI gitu. Nah, saya kok merasa dalam banyak literatur yang saya baca itu justru yang paling meragukan gitu. Dan ada banyak versi lain yang juga belum tentu mengatakan sepenuhnya salah Angkatan Darat misalnya gitu. Tapi ada dimensi lain di mana film itu dilarang atau tidak sekarang? Sekarang sebenarnya tidak diwajibkan. Kan sebenarnya yang dihapuskan. Tapi dilarang tidak, Pak? Dilarang tidak, malah sebenarnya kalau mau diputar itu cukup membayar royalti kan ke PFFN itu. Jadi saya kebetulan punya sahabat namanya Abdul Aziz, kemarin jadi direktur utama perusahaan perfilman itu, meskipun belum lama ini meninggal. Dan ketika film itu diputar oleh Pak Gatot itu, dia sempat ngeluh, ini anti PKI sih anti PKI, tapi bayar kek royaltinya kami gitu. Jadi dia aktivis seperti saya lah gitu, dia lebih senior dari saya gitu. Jadi soalnya bukan substansi buat dia, tapi soalnya ini putar film kok nggak bayar gitu. Jadi
lebih ke royalti. Putar film dan bayar. Iya, boleh putar film, yang penting bayar gitu. Iya. Nah, waktu itu juga dia lagi deal sama RCTI itu. Kayaknya TV One juga, dan sempat akhirnya batal. Gara-gara, kalau nggak salah, gara-gara perdebatan saya dengan Pak Gatot itu dianggap, ya udah nggak relevan lagi film itu gitu. Saya lupa persis lah, tapi saya bisa salah. Tapi Tapi harus dengan prakata yang panjang, supaya ada konteksnya ya. Jadi, iya. kalau jebrot dipasang juga, menurut saya sih agak susah dipercaya film itu ya. Iya, memang. Sangat, ini propagandanya sangat Donald Trumpish. Iya, betul. Sangat apa istilahnya itu. Terlalu mengeksploitasi kebencian yang berlebihan sih menurut saya. Jadi waktu itu Pak Gatot bilang bahwa dia mencium ada tanda-tanda PKI, kebangkitan PKI gitu, dan dia bilang menghapuskan TAP MPRS tahun 66 itu juga PKI yang menggerakkan. Waduh, saya langsung terbayang Gus Dur. Loh, masa Gus Dur jadi PKI saya begitu. Jadi kita senang banget tuh dihapus ya. Iya, jadi saya langsung satu persatu aja Pak. Begini Pak, soal film itu justru seniornya Pak Gatot, Pak Yunus Yosfiah waktu itu Menteri Penerangan, dan pangkatnya masih Letnan Jenderal aktif untuk 98 zaman Pak Habibie. Dan itu waktu yang itu Pak Gatot itu pangkat apa ya kira-kira? Saya nggak tahu, Pak Wimar mesti lacak tuh. Saya baru tahu Pak Gatot setelah debat sama Pak Usman. Aduh, saya ada cerita lucu tentang om saya tuh yang polisi zaman di Timor, kenal Pak Gatot waktu masih dinas di sana, tapi itu cerita lain lah. Cerita penutup aja, soalnya habis ini kita kehabisan waktu. Cerita itu aja. Yang film? Cerita polisi itu. Oh, polisi. Jadi om saya waktu itu kebetulan polisi yang seringkali menangkap penyelundupan dan ketemu beberapa oknum TNI lah kira-kira gitu yang saat itu terlibat. Jadi rekam jejak semacam itu ya tentu saja polisi juga banyak yang terlibat di masa itu ya. Kurang lebih akhirnya saya katakan Pak Gatot, film itu dihapus sama Pak Yunus Yosfiah, senior Pak Gatot. Yang kedua soal kurikulum pendidikan sejarah itu bukan PKI, itu Pak Yono Sudarsono, Menteri Pendidikan, dan juga sempat menjadi Menteri Pertahanan kemudian. Lalu yang ketiga soal TAP MPRS itu Gus Dur almarhum, bahkan Gus Dur yang paling vokal di situ. Jadi saya nggak ngelihat di mana PKI-nya, dan kelihatannya memang Pak Gatot di malam itu lebih banyak membaca teks gitu Pak Wilmar. Jadi kayak seperti nggak terlalu dialogis dengan saya. Jadi lebih banyak seperti membaca gitu. Jadi seperti ada yang saya nggak tahu, saya bisa salah ya, tapi kurang lebih terlalu mudah untuk disanggah kira-kira saat itu. Sekarang saya anggap ada bagusnya atau penting untuk dipertunjukkan kepada semacam kelompok teman-teman sini. Bukan untuk masuk yang terlalu luhur, tapi supaya mengisi mosaik sejarah aja gitu ya. Iya. Juga ada nilainya kegiatan saya dulu dikejar-kejar tentara. Saya dikejar-kejar tentara juga, tapi tentunya tentara pihak sana ya, saya lebih dibantu semua Kopassus ya gitu. Jadi berwarna sekali. Kenapa saya bisa jadi anti Prabowo padahal dulu teman baik dengan Prabowo. Sekarang sejarah itu saya rasa untuk orang yang ingin tahu perlu juga diketahui, jadi supaya tidak lupa begitu ya. Dan Pak Usman saya rasa sangat qualified, baik secara pengalaman maupun secara intelektual gitu ya. Saya respect. Baiklah, kita akan bertemu lagi satu saat, mudah-mudahan kami akan undang lagi dengan topik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Umar.